Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas 3 SD, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 6. Anak-anak Ibu, masih ingat nama Ibu ya? Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Kedua, menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Ketiga, menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Pertama, menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Anak-anak mungkin masih ingat kan, seperti cerita Ibu kemarin menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri maksudnya adalah rangkaian gambar yang memiliki isi cerita atau dongeng. Dengan mengamati gambar seri, kamu juga dapat menemukan pesan dongeng. Berikut adalah langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Pertama, mengamati gambar dengan cermat. Kedua, memperhatikan susunan atau urutan gambar. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa yang ada pada gambar. Keempat, menentukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Anak-anak masih ingat cerita pohon kelapa dan pohon pepaya? Yuk kita lihat gambarnya. Gambar pertama adalah pohon kelapa. Gambar kedua pohon pepaya. Gambar ketiga pohon kelapa dan pohon pepaya. Keempat adalah gambar pohon pepaya yang sudah matang atau sudah masak. Pertama, pohon kelapa merasa sombong. Dia berkata kepada pohon pepaya, "Lihat batangku yang kuat, buahku kalau sudah tua diambil orang, daunku bisa untuk buat ketupat, tulang daun bisa untuk menyapu, batangku sangat tinggi dan kuat. Sedangkan kamu hanya pendek, batang kamu tidak bermanfaat. Apa sih manfaat kamu?" Pohon pepaya hanya diam. Setelah itu, melihat diamnya pohon pepaya, lalu pohon kelapa berkata lagi, "Lihat, buahku banyak, pohonku tinggi, semua bermanfaat." Apa dibilang pohon pepaya? "Hai pohon kelapa, semua tumbuhan itu bermanfaat. Tumbuhan itu diciptakan oleh Tuhan dengan manfaat masing-masing. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing." Apa sih kelebihanmu? Kenapa kamu menceritakan kelebihan dan kekurangan? Pohon pepaya berkata, "Pohonku tidak terlalu tinggi, jadi jika orang mengambil buahku cukup dengan tangan. Tidak perlu orang membantu untuk mengambil buahku. Sedangkan daunku, waktu putri raja sakit, langsung mengambil daunku untuk diminum menjadi obat." Akhirnya, pohon kelapa terdiam. Dia sadar bahwa pohon pepaya juga bermanfaat. Kita tidak boleh mencaci pohon lain. "Lihat, buahku yang kuning-kuning ini bisa untuk melancarkan pencernaan," kata pohon pepaya pada kelapa. Di situ baru sadar pohon kelapa bahwa semua tumbuhan diciptakan Tuhan mempunyai manfaat. Bukan dirinya saja yang bermanfaat, tapi pohon lain juga. Begitu juga kita manusia diciptakan
oleh Tuhan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Anak ibu paham? Nanti anak ibu bisa juga menceritakan cerita yang lain. Lupa subscribe, like, share. Sekarang kita masuk ke menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Ada banyak perbuatan baik yang dapat dilakukan untuk orang lain. Misalnya berterima kasih saat mendapatkan hadiah atau mendapat pertolongan. Meminta maaf saat melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan, dan menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Berbuat baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman bagi manusia untuk bersikap baik kepada sesama manusia. Sila kedua yaitunya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapa saja. Kita tidak memandang apakah ada suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Karena contoh, sikap kita berbuat baik. Jika ada teman kita yang dapat musibah, kita tolong. Jika ada teman kita yang sakit, kita lihat. Jika ada yang meninggal, kita jenguk. Semua itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Jadi, kita menolong orang yang dapat musibah atau kesulitan, kita juga mendapat ganjaran pahala dari Allah. Selain itu, hubungan kita dengan sesama menjadi akan lebih baik. Jadi, kita mempunyai pengalaman berbuat baik masing-masing. Nanti anak ibu bisa ceritakan dengan temannya atau tulis, nanti ceritakan pada orang tua. Bisa begini, waktu anak ibu mau pergi sekolah, anak ibu melihat ada kulit pisang di tengah jalan. Berarti anak ibu sudah berbuat baik supaya orang tidak terinjak kulit pisang, tidak jatuh. Itu adalah contoh sederhana dari berbuat baik. Atau misalkan teman kita di sekolah lupa membawa pena, ntar kita pinjamkan. Itu contoh berbuat baik. Mungkin anak ibu ya paham ya. Selanjutnya menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Ingatlah kembali bahwa sifat komutatif disebut juga dengan sifat pertukaran. Menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan dapat membantu menyelesaikan permasalahan soal. Ingat anak-anak, sifat komutatif sama dengan sifat pertukaran. Ya, anak-anak ibu masih ingat sifat komutatif sama dengan sifat pertukaran. Itu tidak boleh lupa karena ingat kemarin pembelajaran kita A tambah B sama dengan B tambah A. Berarti sifat komutatif itu sama dengan sifat pertukaran. Ayo kita coba lihat soal. Perhatikan contoh berikut. Jumlah siswa kelas 1 dan 2 45 dan 28. Tentukan sifat komutatif penjumlahan seluruhnya. Lihat, siswa kelas 1 kita menjawab dengan sifat komutatif penjumlahan. Siswa kelas 1 pertama 45. Yang siswa kelas 2 48. Ini A. Ini B. A tambah B. Kita tahu pertukaran itu A tambah B sama dengan B tambah A. Ini adalah B tambah A. Berarti B 28. Betul? A 45. A tambah B sama dengan B tambah A. 45 ditambah 28 sama dengan 28 tambah 45. Hasilnya adalah 73. Jadi sama-sama 73. Jadi anak-anak, jumlah siswa kelas 1 dan kelas 2 sama-sama 73. Walaupun ditukar letaknya, hasilnya tetap sama. Karena itu adalah sifat pertukaran. Jadi jumlah kelas 1 dan kelas 2 ada 73. Semoga anak-anak ibu paham. Lupa subscribe, like, share.